tahu kan itu dalam permukaan itu apa? Kalau kalian nggak tahu, let's go. Tunggu. Jadi, tegangan permukaan itu adalah kecenderungan zat cair untuk menegangkannya sehingga ditutupi oleh lapisan elektris. Selain itu, ada 4 faktor juga loh yang mempengaruhi tegangan permukaan. Kalau kalian mau tahu, lihat di sini. Mei, katamu ada 4 faktor. Emang apa aja sih? Orang dikit, kaget loh. Jadi, di tegangan permukaan itu ada 4 faktor yang terdiri dari suhu, surfaktan, zat larut, dan terakhir luas permukaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suhu? Tegangan permukaan suatu cairan akan mengalami penurunan jika suhunya dinaikkan. Hal ini karena dengan bertambahnya suhu, molekul-molekul zat cair bergerak lebih cepat dan pengaruh interaksi antar molekul berkurang. Selanjutnya ada surfaktan. Surfaktan atau disebut surface active agent merupakan zat yang mampu mengaktifkan permukaan karena memiliki kecenderungan untuk terkonsentrasi pada permukaan. Contoh dari surfaktan yaitu sabun. Selanjutnya zat larut. Ketika dilakukan penambahan zat larut pada suatu cairan, dapat mengakibatkan meningkatnya viskositas larutan sehingga tegangan permukaannya akan bertambah besar. Dan terakhir ada luas permukaan. Apabila terjadi peningkatan luas permukaan suatu cairan, maka tegangan permukaannya juga cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh molekul yang berada di permukaan menjadi lebih tertarik pada satu dengan lainnya dan membentuk ikatan. Aneh orang. Orang udah paham loh. Lanjut. Ayo keluar. Stop. Dulu apa ini? Lihat dulu. Ini ada serangga berjalan di angkut. Oh iya, itu sama kayak materi yang lagi gue pelajari. Iya kak? Serius? Real kan ya? Real. Jadi, itu karena laba-laba atau nyamuk dapat begitu mudah bergerak cepat di atas air. Bukan hanya semata karena tubuhnya yang ringan dan morfologi tubuh yang mendukung, tetapi juga dikarenakan adanya tegangan permukaan zat cair. Loh, kok harusnya nggak ada? Aduh, padahal gimana aja sih? Orang gua lagi jelasin juga tadi. Bang iya pak? Iya beneran. Sorry ini yang tadi lu jelasin termasuk gak ini? Ya, jadi termasuknya tetesan embun yang jatuh di atas rumput yang akan terbentuk bola-bola kecil karena adanya friksi di bawah zat cair yang lebih besar daripada friksi di permukaan zat cair, sehingga permukaan air akan cenderung mengarut dan membentuk luas permukaan sekecil-kecil mungkin. Hal tersebut dapat membuktikan bahwa embun bisa berbentuk bulat karena partikel-partikel zat cairnya saling tarik-menarik ke dalam, karena resultan di permukaan zat cair itu tidak sama dengan nol. Wah, bener-bener loh. Ini punya well. Mungkin. Kalian tahu gak sih mencuci botol dengan air panas? Ini saya kasih tahu. Mencuci botol dengan air panas lebih mudah dan lebih bersih karena tegangan di permukaan air dipengaruhi oleh suhu. Makin tinggi suhu air, makin kecil tegangan permukaan air. Ini berarti makin baik kemampuan air untuk membasahi benda. Munduran dong. Terlalu dekat ini. Aduh, panas. Nah guys, sekarang kita mau nyuci nih. Nyuci ini juga ada hubungannya loh dengan tegangan permukaan air. Yuk kita lihat. Nah, di sini ada deterjen sintesis modern. Ini juga didesain untuk meningkatkan kemampuan air dengan cara menurunkan tegangan permukaan air. Baju ini menjadi lebih bersih dari kotoran yang melekat. Tuh lihat bersih kan?
few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Jar, tanah aku jar. Aduh, kenapa? Ini obatin apa? Nggak tahu tadi jatuh. Antiseptik yang dipakai untuk mengobati luka selain memiliki daya bunuh kuman yang baik, juga memiliki tegangan permukaan yang rendah. Sehingga antiseptik dapat membasahi seluruh luka. Jadi, alkohol dan hampir semua antiseptik memiliki tegangan permukaan yang rendah. Melakukan pembuktian tegangan permukaan. Nah, di sini kita pakai yang namanya air, sabun, tapi udah kita tuangin ke sini jadi larutan air sabun dan 2 buah gelas buat wadahnya. Nah, sekarang kita coba ke yang tanpa sabun dulu. Kita taruh secara merata ya, harus merata. Ngambang kan? Wow! Kenapa sih dia nggak tenggelam? Padahal massa jenisnya itu lebih besar daripada si air. Nah, alasannya ada gaya ikat antar molekul air sehingga terbentuklah yang namanya tegangan permukaan. For your information, tegangan permukaan itu cuma ada di zat cair, men. Nah, sekarang kita pindah ke sabun. Cemplungin dulu ya, biar ada sabun-sabunnya. Kita taruh lagi secara merata. Tenggelam. Kenapa sih dia tenggelam nggak kayak yang di sebelahnya? Karena adanya sabun. Larutan air sabun itu menurunin tegangan permukaan yang ada di air, dan akhirnya pergilah tegangan permukaan dari air dan nggak ada lagi yang menahan dan selalu menopang. Si tegangan permukaan meninggalkan silet untuk tenggelam ke dasar air. Tadi kita udah bahas pembuktian, sekarang kita akan misalnya sebuah kawat panjangnya 10 cm diletakkan di permukaan air dengan atom dan ditarik perlahan dengan gaya 0,02 Newton. Ya, bisa tegangan permukaan air. Nah, kalau kita bahas dulu rumusnya. Ini rumus tegangan permukaan air. Nah, kita sebutnya itu gamma sama dengan F dibagi 2L. Apa sih gamma itu? Gamma itu tegangan permukaan air dengan satuan Newton per meter. Lalu ada F itu gaya yang ini tadi, G itu satuannya Newton, dan L itu panjang benda yang satuannya meter. Seperti biasa, kita terus dulu diketahuinya. Yang diketahui apa sih? Yang kita ketahui pertama itu L, panjang benda. Terus itu 10 cm, tapi kalau kita butuhnya meter, jadi kita ubah jadi 0,1 meter. Lalu untuk gayanya F sama dengan 0,02. Dan ditanya adalah tegangan permukaan air. Nanti saya namanya ya. Lalu gimana sih? Cuma kita masih ada rumusnya. Gamma sama dengan F per 2 dikali L, F nya 0,2 dibagi 2 dikali 0,1. 2 dikali 0,1 itu 5,2, dan ini tinggal kita bagi, hasilnya jadi 0,1 Newton per. Gitu aja nggak bisa, sesimpel itu ya. Gitu aja nggak bisa, sesimpel itu ya.